Direktur Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Kementerian Sosial, Mira Rianti. Bu Mira, tadi kita di tengah-tengah terputus. Saya misalnya menyumbang lewat kitabisa.com kan selalu ada laporan dana Anda digunakan untuk A, B, C. Tapi ketika tidak ada laporan soal mobil Fortuner ini, iPhone 7 ini, itu gimana? Masihkah legal atau... Ya, sebenarnya kan sudah kita ketahui bahwa penggalangan dana masyarakat ini adalah bentuk partisipasi masyarakat. Kalau kita bicara bentuk partisipasi masyarakat, tadi saya sampaikan bahwa ini harus kita dorong, kita pupuk. Karena kalau kita bicara tentang anggaran pemerintah yang begitu terbatas, ini kan harus ada respon masyarakat yang cukup aktif untuk kita membantu penanganan permasalahan sosial. Tadi kita sudah lihat dari Cak Budi sampaikan, bahkan kita sudah tayangan-tayangan. Apa yang sudah dilakukan oleh Cak Budi sebagai relawan, ini kan sebenarnya hal yang positif sebenarnya kalau kita melihat ya. Kita melihat hal yang positif, inilah yang seharusnya masyarakat-masyarakat yang lain itu juga melakukan hal seperti ini untuk membantu pemerintah dalam penanganan permasalahan sosial. Karena kalau kita lihat dananya kan besar sekali. Besar, ya. Bukankah potensi untuk diselewengkannya juga besar? Kalau kita bicara potensi, kita tidak bisa harus khawatir juga apakah ini diselewengkan atau tidak. Tetapi kita harus mempunyai aturan-aturan dan rambu-rambu sehingga penggalangan dana masyarakat itu akan tepat sasaran sampai di pada masyarakat. Kita bicara penggalangan dana masyarakat di Indonesia ini memang cukup marak. Apalagi kalau kita sudah bicara tentang bencana alam seperti itu udah seperti berjamur lah. Artinya semua orang begitu pedulinya untuk melakukan penggalangan itu dana. Hal yang baik. Dan hal yang baik itu yang harus kita respon terlebih dahulu artinya seperti itu. Nah, dana ini kan harus sampai kepada masyarakat. Yang kedua adalah itu harus izin kepada Kementerian Sosial. Oh, harus izin. Jadi ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61 tentang pengumpulan uang dan barang. Yang kedua kita ada PP Nomor 9 Tahun 190 itu pelaksanaan pengumpulan sumbangan, dan juga ada Kepmensosnya, keputusan Menteri Sosial bahwa semua terkait dengan penggalangan dana masyarakat yang pertama harus izin kepada Kementerian Sosial. Kalau wilayahnya dalam penggalangan dana itu melebihi dari satu provinsi. Sorry, kalau misalnya online juga? Online iya, online itu juga. Online itu kan hanya mekanisme. Aturannya sudah ada. Oh, itu hanya mekanisme. Ya, itu hanya mekanisme. Jadi kalau dulu kita bicara penggalangan dana itu mungkin masih konvensional ya, dari kotak-kotak kita edarkan. Tetapi karena sudah ada media yang memang sudah cukup canggih, aplikasi sudah ada, mungkin internet dan sebagainya, akhirnya mereka menggunakan mekanisme Kitabisa.com ini sudah ada izin ya? Kitabisa.com itu memang kemarin per tanggal 25 April itu baru mengajukan ke kami. Mengajukan itu prosesnya sesuai dengan ketentuan itu kan harus ada rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi terlebih dahulu. Untuk kita cek dulu apakah legalitasnya itu dari kitabisa.com itu sudah sesuai atau tidak, sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Setelah keluar dari rekomendasi, nanti akan dilakukan verifikasi oleh Kementerian Sosial terkait mekanismenya. Karena kan cakupannya bukan hanya Jakarta saja. Betul, berarti kan ini izinnya kan ini berarti kan nasional ya, berarti izinnya ke Kemensos. Nanti setelah keluar rekomendasi itu baru izin kepada Kementerian Sosial. Jadi ini memang prosesnya masih di PTSP seperti itu. Di PTSP sedang dilakukan pengkajian. Kita nanti akan berbincang